Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Armita dengan NIM 21061012 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Dr. Hanif Al-Katri, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi fungsi dan peran supervisi pendidikan. Supervisi bertujuan untuk membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, supervisi juga memantau kebutuhan siswanya. Hal ini penting karena guru memang harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswanya. Berdasarkan uraian di atas, maka ada 3 fungsi supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai suatu kegiatan yang meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Dan yang ketiga itu sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Secara umum, fungsi supervisi pendidikan adalah yang pertama yaitu penelitian. Proses dari penelitian ini meliputi beberapa tahap. Pertama adalah perumusan masalah yang akan diteliti, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengelolaan data, dan yang terakhir adalah konklusi hasil penelitian. Yang kedua yaitu penilaian. Fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan dan mengembangkan kemajuan yang telah ada. Yang ketiga yaitu perbaikan. Supervisi dalam hal ini mengawasi keadaan umum dan situasi dalam pendidikan. Jika belum baik atau belum memuaskan, maka akan segera diperbaiki. Dan yang keempat yaitu peningkatan. Peningkatan di sini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang telah baik dari mengembangkan agar lebih maju lagi. Perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun dengan supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi data murid, guru, program pengajaran, alat atau fasilitas, dan situasi kondisi yang ada. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru, serta faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Yang keempat yaitu memperbaiki kelemahan. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung, demonstrasi mengajar, mengunjungi kelas, atau kunjungan sekolah. Yang terakhir yaitu bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya ditetapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Evaluasi. Teknik evaluasi yang dapat digunakan adalah tes belajar, tes psikologi, observasi reaksi murid, orang tua atau masyarakat. Proses supervisi berkaitan dengan usaha supervisor membantu meningkatkan kemampuan guru. Karena itu, yang menjadi sasaran dalam evaluasi proses adalah guru. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah kelebihan dan kelemahan guru, kemampuan dalam kegiatan belajar mengajar dan kemajuan atau peningkatan
pengembangan kreativitas, semangat kerja, serta situasi dan sarana sekolah. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individual. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam teknik individual. Yang pertama yaitu kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga percakapan pribadi, yang keempat saling mengunjungi kelas, yang kelima menilai diri sendiri. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok menurut Suhertian adalah teknik-teknik yang digunakan atau dilakukan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direktif. Adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, di mana di sini pengaruh supervisor lebih dominan. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Adalah cara pendekatan yang memadukan dengan cara langsung dan tidak langsung menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Baiklah, itulah hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Dan sumber dari materi yang saya peroleh yaitu bersumber dari link YouTube Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.